indeks direksional rata-rata, dan parabolik SAR, ADX, dan P-SAR. Di video ini Anda akan belajar entry gerakan direksional, entry jajaran ADX, serta sinyal exit bullish dan bearish. Sinyal direksional bullish diberikan ketika kondisi berikut terpenuhi. Kondisi 1, DI plus di atas DI minus mengindikasikan gerakan direksional bullish. Kondisi 2, harga di atas parabolik SAR. Kondisi 3, ADX ada di nilai rendah dan kemudian menyeberang ke atas 21. Entry diaktifasi di atas ketinggian candle yang menghasilkan sinyal, dan stop loss bisa ditempatkan di bawah kerendahan terbaru. Sinyal exit diaktifasi ketika DI plus menyeberangi DI minus atau ketika SAR menyeberang ke atas harga. Sinyal gerakan direksional bearish diberikan ketika kondisi berikut terpenuhi. Kondisi 1, DI plus di bawah DI minus mengindikasikan gerakan direksional bearish. Kondisi 2, harga di bawah parabolik SAR. Kondisi 3, ADX bernilai rendah dan kemudian menyeberang ke atas 21. Entry diaktifasi di bawah kerendahan candle yang menghasilkan sinyal, dan stop loss bisa ditempatkan di atas ketinggian terbaru. Sinyal exit diaktifasi ketika DI plus menyeberang ke atas DI minus atau ketika SAR menyeberang ke bawah harga. Sinyal jajaran bullish diberikan ketika kondisi berikut terpenuhi. Kondisi 1, ADX di antara 20 dan 25. Kondisi 2, harga di atas parabolik SAR. Kondisi 3, DI plus menyeberang ke atas DI minus mengindikasikan gerakan direksional bullish. Entry diaktifasi di atas ketinggian candle yang menghasilkan sinyal, dan stop loss bisa ditempatkan di bawah kerendahan terbaru. Sinyal exit diaktifasi ketika DI plus menyeberang ke bawah DI minus atau ketika SAR menyeberang ke atas harga. Sinyal jajaran bearish diberikan ketika kondisi berikut terpenuhi. Kondisi 1, ADX di antara 20 dan 25. Kondisi 2, harga di bawah parabolik SAR. Kondisi 3, DI plus menyeberang ke bawah DI minus mengindikasikan gerakan direksional bearish. Entry diaktifasi di bawah ketinggian candle yang menghasilkan sinyal, dan stop loss bisa ditempatkan di atas ketinggian terbaru. Sinyal exit diaktifasi ketika DI plus menyeberang ke atas DI minus atau ketika SAR menyeberang ke bawah harga. Sinyal exit bullish diberikan ketika kondisi berikut terpenuhi. Kondisi 1, ADX bernilai tinggi di atas level 40 dan di atas moving average. Kondisi 2, ADX menyeberang ke bawah moving average. Exit diaktifasi di bawah kerendahan candle yang menghasilkan sinyal. Sinyal exit bearish diberikan ketika kondisi berikut terpenuhi. Kondisi 1, ADX bernilai tinggi di atas level 40 dan di atas moving average. Kondisi 2, ADX menyeberang ke bawah moving average. Exit diaktifasi di atas ketinggian candle yang menghasilkan sinyal. Ketika sinyal gerakan direksional bullish teridentifikasi, panah hijau muncul di bawah candle yang memberikan sinyal. Lebih banyak informasi mengenai sinyal bisa ditemukan di panel monitor dengan mengeklik amplop di sisi kiri panel. Gerakan direksional bullish memberikan petunjuk posisi long baru dan exit posisi short terbuka. Entry bisa ditempatkan di atas ketinggian candle dengan proteksi stop loss di bawah kerendahan terbaru. Selama pasar terus naik dan mengaktifasi entry sebelumnya, sinyal gerakan direksional bullish teridentifikasi. Gerakan direksional bullish memberikan sinyal lanjutan gerakan naik dengan informasi tambahan mengenai sinyal yang tersedia di panel monitor. Ketika suatu sinyal ditambahkan, entry bisa ditempatkan di atas ketinggian candle dengan proteksi stop loss ditempatkan di bawah kerendahan terbaru atau di bawah parabolik SAR. Gerakan koreksi kuat setelah gerakan direksional bullish bisa memicu exit bullish, diidentifikasi dengan panah merah. Exit bullish memberikan sinyal berakhirnya gelombang bullish dan memberikan petunjuk untuk exit posisi long terbuka. Exit posisi long terbuka bisa dieksekusi di bawah kerendahan candle yang memberikan sinyal. Sinyal jajaran bullish diidentifikasi dengan panah hijau. Jajaran bullish memberikan petunjuk untuk mencoba kembali posisi long di atas ketinggian candle dengan proteksi stop loss di bawah kerendahan terbaru.
Gerakan koreksi setelah jajaran bullish memberikan sinyal exit dengan panah merah. Exit bullish memberikan petunjuk exit posisi long terbuka. Exit posisi long bisa dieksekusi di bawah kerendahan candle yang menghasilkan sinyal. Ketika sinyal gerakan direksional bearish diidentifikasi, panah merah muncul di atas candle yang memberikan sinyal. Informasi lebih lanjut mengenai sinyal bisa ditemukan di panel monitor dengan mengeklik amplop di sisi kiri panel. Gerakan direksional bearish memberikan petunjuk posisi short baru dan exit posisi long terbuka. Entry bisa ditempatkan di bawah kerendahan candle dengan proteksi stop di atas ketinggian terbaru. Gerakan koreksi kuat setelah gerakan direksional bearish bisa memicu exit bearish, diidentifikasi dengan panah hijau. Exit bearish memberikan sinyal berakhirnya gelombang bearish dan memberikan petunjuk exit posisi short terbuka. Exit bisa dieksekusi di atas ketinggian candle yang menghasilkan sinyal. Sinyal gerakan direksional bearish diidentifikasi dengan panah merah dengan lebih banyak informasi di panel monitor. Level entry bisa ditempatkan di bawah kerendahan candle dengan proteksi stop loss ditempatkan di atas ketinggian terbaru. Sinyal exit bearish memberikan petunjuk exit posisi short terbuka. Exit bisa dieksekusi di atas ketinggian candle yang menghasilkan sinyal. Dengan lebih banyak informasi di panel monitor. Panel monitor mengurai semua sinyal time frame yang diaktifkan. Time frame bisa diaktifkan atau dinonaktifkan dari atas panel monitor. Lebih banyak opsi bisa ditemukan di pengaturan indikator. Untuk mengakses pengaturan indikator, klik kanan di chart dan pilih daftar indikator. Tandai Aframis ADX dan pergi ke Properties dan tab Input. Dari sini, Anda bisa menyesuaikan parameter indikator. Di atas daftar, bahasa indikator bisa diubah dari menu drop-down. Opsi berikutnya adalah dengan mengaktifasi mode pindai yang tersedia di versi lanjutan alat ini. Berikutnya, time frame terpilih di panel monitor bisa disesuaikan. Keenam time frame yang muncul di panel monitor bisa disesuaikan untuk menunjukkan time frame terpilih. Melalui menu drop-down, Anda bisa memilih time frame manapun untuk ditunjukkan di panel monitor. Selanjutnya, dimensi panel monitor bisa disesuaikan. Dari opsi ini, ketinggian dan lebar panel bisa diubah bersamaan dengan lebar tiap-tiap kolom. Kedalaman indikator merujuk pada jumlah candle yang diaplikasikan ke indikator. Dengan memasukkan 150, indikator parabolik SAR akan terlihat di sepanjang 150 candle terakhir. Durasi sinyal merujuk pada berapa banyak candle yang akan terus ditunjukkan oleh sinyal panah setelah sinyal dihasilkan. Masukan 2 mengimplikasikan 2 candle setelah kemunculan sinyal, dan panah akan dihilangkan dari chart. Lebih jauh ke bawah melalui pengaturan, parameter yang digunakan untuk menghitung indikator ADX dan parabolik SAR bisa disesuaikan. Yang paling menarik adalah, kita bisa mengaktifkan mode pindai di atas daftar. Ketika mode pindai diaktifkan, indikator akan memindai semua sekuritas yang terlihat di jendela Market Watch di sisi kiri dan mengidentifikasi semua sinyal aktif di semua time frame aktif. Klik amplop di sebelah sinyal akan mengalihkan chart ke time frame sinyal dengan lebih banyak informasi tersedia di panel monitor. Untuk pemindaian yang lebih cepat, gunakan lebih sedikit sekuritas di jendela Market Watch. Di video berikutnya, kita akan berbicara mengenai indikator Bollinger Bands. Terima kasih telah menonton.